السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati anggota pembina Yayasan Luqmanul Hakim serta Dewan Pengawas, yang saya hormati Ketua Yayasan dan jajaran dari Yayasan Luqmanul Hakim, yang saya hormati pimpinan SDIT dan TKIT Luqmanul Hakim, yang saya hormati seluruh pegawai, asatidz dan ustadzat yang berada di jajaran pendidikan Yayasan Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selalu beri salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Yayasan Luqmanul Hakim ini sebagai pengabdian kita kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari peluang-peluang pahala terutama di dalam pendidikan. Di mana dalam pendidikan ini pahalanya luar biasa. Pahalanya yang sangat luar biasa. Dia adalah pahala yang tidak pernah terputus. Dia adalah bagian dari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Kita sekarang ini berada pada 3 titik itu. Kita mengorbankan waktu kita, dan kita mungkin boleh jadi di antara kita mengeluarkan hartanya sedekah jariah, membelikan bangku, atau ikut membelikan semen, atau ikut membebaskan 1 meter dari tanah. Walaupun kita sebagai pegawai di sini, walaupun kita sebagai guru di sini, itu adalah pahala kita yang akan mengalir insyaallah taala. Karena kita tahu persis bahwa pendidikan yang kita bangun sekarang ini adalah untuk akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan seorang untuk membaca Al-Quran. Di antara para salaf mengatakan, dekatkanlah dirimu kepada Allah semaksimalnya. Tidak ada yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi dari firman-Nya. Kita tahu setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 kali lipat.
Kita tahu dengan hadis Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita yang belajar termasuk orang-orang yang terbaik dari antara yang lain. Kita yang mengajarkan adalah orang-orang yang terbaik daripada orang yang mengajar yang lain. Kemudian kita juga dalam rangka mendidik generasi. Amal yang tidak putus juga adalah awwaladin soleh yadu'ulah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kita sedang mendidik generasi soleh. Maka dalam hal ini kita ingatkan diri kita masing-masing. Bagaimana sebenarnya etos kerja seorang pegawai? Bagaimana seorang pegawai menunaikan amanatnya? Apa yang kita presentasikan ini adalah ringkasan atau cuplikan dari kitab Syekh Abdul Muhsin Abbad tentang kaifa yu'addil muwazzaf al-amanah. Bagaimana pegawai menunaikan amanat. Karena ketika kita berada di lingkungan pendidikan atau berada di lingkungan kerja, kita berada dimanapun, baik di Luqmanul Hakim atau di yayasan yang lain pun, kita tidak akan terlepas dari apa yang akan kita sampaikan ini. Bukan mentang-mentang, oh ini karena Luqmanul Hakim. Enggak. Ini semua pegawai yang merasa dia adalah pegawai, melupakan kontrak kerja dengan lembaga tertentu, dia harus menunaikan hal yang sama. Azas dalam bekerja. Azas dalam bekerja adalah amanah. Amanah dalam melaksanakan kerja kita. Dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada pemilik-pemiliknya. Yani tunaikanlah amanah sesuai yang diembankan kepada kita. Ketika kita kerja, kita kontrak kerja, kita punya kewajiban untuk menunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah janji. Di antara janji di dalam bekerja adalah kontrak kerja itu sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kemudian tanggung jawab kita kepada yang memberikan amanah kepada kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, ingat Ibnu Mas'ud dia mengatakan, jika kamu idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa asghi ilaihi sam'ak.
Jika engkau mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskan pendengaranmu. Fa innahu khairun tu'mar bihi wa syarrun tunha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu boleh jadi sebuah kebaikan yang paling baik Anda diperintahkan untuk itu, atau keburukan yang akan dilarang. Di sini ada larangan. La takhunullaha war rasul. Jangan khianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya kita mengkhianati Allah dan Rasul, pasti amanat kepercayaan antara kita dengan kita pasti akan terkhianati. Kalau amanat kepada Allah saja tidak tertunaikan, ya, maka amanat kepada manusia lebih mudah untuk dipelesetin, tidak ditunaikan. Maka kita lihat orang-orang yang tidak sholat, yang itu adalah amanah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dia khianati, jangan harap ada kepercayaan dengan mereka. Ya. Ini dua ayat ini sebagai dasar kita, dan banyak lagi di dalam Al-Quran tentang amanah. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita untuk menjaga amanah. Dan mengingatkan kita, jangan kita menyanyiakan amanah. Nabi SAW bersabda ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Lalu beliau menjawab, idza dhiyat al-amanah, apabila amanah itu disia-siakan. Idza dhiyat al-amanah fantadhiru sa'ah. Apabila amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Bagaimana kita menyanyiakan amanah itu? Menyanyiakan amanah itu adalah idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhur sa'ah. Apabila diserahkan sebuah urusan itu kepada yang bukan yang kompeten, maka tunggulah hari kiamat. Artinya akan terjadi kehancuran di situ. Oh, karena dia adalah orang dekat kita atau siapa, tapi dia tidak pun kompeten di dalam masalah itu, lalu kita serahkan, ini adalah di antara menyanyiakan amanah. Nabi SAW juga mengatakan, Addil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang yang telah mempercayakanmu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Jadi nggak bisa khianat lawan khianat, nggak boleh. Karena khianat itu adalah sifat yang sangat keji.
Maka orang mukmin tidak boleh memiliki sifat khianat. Karena khianat itu ada sifat munafik. Maka orang mukmin tidak boleh. Walaupun kita dikhianati, tidak boleh kita balas dengan khianat. Sebagaimana jika kita dizalimi, kita tidak boleh menzaliminya. Kenapa? Karena perbuatan kezaliman sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bolehkah kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama? Jawabannya boleh. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan yang jelek bukan zalim ya. Balasan yang jelek dengan yang jelek yang setimpal. Ya, yang setimpal. Kalau makanya terjadinya qisas. Terjadinya qisas adalah pembalasan yang jelek dengan yang jelek yang sama. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan ketika dia disakiti oleh orang, lalu dia maafkan, wa aslaha, dia mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan memberinya balasan, pahala. Dia maafkan. Berapapun sakitnya, dia maafkan. Berapapun susahnya dan dia untuk memaafkan, dia usahakan memaafkan dan mau dia berdamai, berbuat baik. Pahalanya Allah akan beri. Kalau balasan dibalas jelek dengan yang jelek setimpal, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Kita tidak akan dapat balasan dari Allah. Taib, setelah kita membalas dengan keburukan yang sama, apakah hubungan kita dengan orang tadi baik atau putus atau buruk? Pasti akan terjadi hubungan yang tidak baik setelah itu. Minimal ya, terputus komunikasi. Tapi ketika kita disakiti, kita maafkan, kita berdamai, pahala Allah memberikan kepada kita. Hubungan kita dengan dia baik atau tidak? Pasti baik, malahan kita terhormat. Dia akan salut kepada kita, hormat kepada kita. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang zalim. Karena pihak yang ketiga adalah pihak yang zalim, melakukan zaliman. Kalau dia membalas, kalau tidak membalas dengan setimpal, berarti dia melakukan yang lebih besar. Contoh misalkan, kaki kita terinjak oleh orang, nggak ada kesengajaan, dia minta maaf. Kadang kita balas, mama tuang, diinjak lagi, kemudian kamama tuang. Itu udah dua tuh. Di dalam menegakkan qisas, ya, itu tidak boleh kita iringi dengan laum. Tidak boleh kita iringi dengan celaan. Karena celaan itu ada satu hukuman lagi. Nah, kadang-kadang jiwa ini tidak mau podo. Ya, draw, tidak mau. Pengen naik di atas. Tidak apa lagi di bawah. Cik wa dia gede orang, wa balih dua. Itu zalim. Ya, diinjak seketik enggak sengaja, dibalas dengan kuat malahan. Zalim. Nah, kezaliman adalah haram. Khianat adalah haram. Nabi juga mengingatkan bahwa awwalu ma tafqaduna min dinikum al-amanah wa akhirahu as-salah. Yang pertama yang akan kalian akan hilang di agama kalian, pertama itu adalah amanah.
Yang terakhir adalah solat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ayatul munafiq thalath. Tanda orang nifak itu ada 3. Idza haddatha kadzab. Apabila dia berbohong, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia mungkir. Termasuk juga janji sini adalah kontrak. Ketika dia kontrak kerja, dia mungkir. Ya. Wa idza tumina khana. Apabila dia menunaikan, apabila diamanati, diberikan tanggung jawab, maka dia menyelewengkan. Dia mengkhianati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah diberikan tanggung jawab. Ra'in, pengembala. Ada yang menerjemahkan dia adalah pemimpin. Karena dia pemimpin. Ra'in itu asalnya apa? Menggembala. Biasa orang menggembala apa? Menggembala kambing. Apa tugas dia? Tupoksi pengembala apa? Bagaimana ternaknya kenyang dan tidak ada yang berkurang. Itu tupoksinya. Maka apapun pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mengenyangkan ternaknya, itu adalah tupoksi dia. Apapun bentuk yang bisa dalam menjaga bagaimana ternaknya tidak kurang, itu adalah tupoksi dia. Diserang oleh serigala, atau sakit, atau yang lain, itu adalah tupoksi dia. Ya, dia memimpin, tapi dia punya tanggung jawab. Maka saya sering menerjemahkan ra'in ini adalah diberi tanggung jawab. Kalau pemimpin nanti ar-rajulu ra'in fi baiti ahli, oke, laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Dia akan minta bertanggung jawab apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahli fi baiti zawjiha. Apa terjemahnya? Wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Makanya dualisme kepemimpinan jadinya. Ya, istri menjadi pemimpin katanya, ngatur suami nanti. Tapi bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam rumah tangganya, keluar hartanya, anaknya, anak suaminya. Baik dari rahim dia atau dari rahim istrinya yang lain. Dia punya tanggung jawab. Ya, untuk memeliharanya dengan baik. Tadi memelihara bagaimana kesehatannya baik, kemudian tidak sakit dan seterusnya. Ya, tanggung jawab itu. Ini adalah dalam hadis tentang amanah. Kemudian di dalam kita bekerja perlu kita mengetahui ada visi dan misi dalam kita bekerja. Maka perlu kita di dalam kita bekerja juga ada tujuan juga. Kenapa kita berada di Luqman Al-Hakim ini? Ya, apa tujuan kita? Lalu apa visi dan misi kita dalam bekerja? Tujuan berbeda dengan visi dan misi. Visi boleh jadi dia akan berubah. Tapi tujuan adalah tujuan yang diharapkan ketika keberadaan sesuatu yang dimunculkan. Maka oleh karena itu di yayasan pun, apa tujuan yayasan didirikan? Kemudian yayasan sudah didirikan dengan tujuan untuk dakwah, pendidikan, sosial. Lalu pendidikan, apa tujuan pendidikan kita? Mencetak generasi ya, yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tujuan kita, bagaimana kita menyebarkan kebenaran melalui pendidikan. Itu misalkan tujuannya. Dan itu tidak akan berubah terus.
Bagaimanapun visi kita berubah, tujuan kita tidak akan berubah. Adapun visi, mungkin visi kita pendidikan SD misalkan, di tahun 2030 menjadi SD yang unggul. Nah, itu visi. Ya, target kita. Unggulnya target sekolah kita tidak keluar dari tujuan. Ya. Tapi ada target tertentu dalam tahap 5 tahun yang akan datang kita begini misalnya. Lalu misinya tentu cara-cara untuk mencapai visi. Nah, kita sebagai pegawai begitu juga. Kita punya visi menjadi pegawai yang disiplin, bekerja profesional, berakhlak dan tepat janji. Nih, kita sebagai menjadi seorang pegawai. Misinya, ya, misi kita ini dalam bagian dari menempatkan janji, menjadi disiplin, jadi kerja profesional. Hadis Nabi SAW. Ya, Innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinahu. Ya. Yani sesungguhnya Allah mencintai jika seorang hamba bekerja sebuah pekerjaan, dia betul-betul tekun dan secara profesional. Itqan. Ayutqinahu. Itqan itu apa? Betul-betul menunaikan ada'il amal ala wajhihi. Menunaikan amalan pekerjaan itu sesuai dengan yang dituntut. Dia itqan tidak akan terpenuhi kecuali dengan 3. Yang pertama dengan rasa cinta, kemudian rasa khauf dan roja. Ada rasa cinta kita, ada rasa khauf, takut, ada rasa harap. Secara profesional harus ada skill, harus ada pengetahuan ilmu, dan harus ada akhlak. Ya, akhlak. Di dalam menunaikan itu perlu juga akhlak. Tidak hanya berpikir, oh tuntas, tapi akhlaknya enggak ada. Enggak. Maka mengerjakan tugas harus dengan penuh ikhlas. Mengharapkan ganjaran dunia dan akhirat. Ya. Gimana maksud dunia dan akhirat ini? Kita bekerja pengen gaji kan? Bagaimana gaji kita tidak dikurangi? Tunaikanlah sesuai dengan yang telah diamanati. Ya. Apabila engkau menunaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, maka tanggung jawab yang diembankan kepadanya sudah tertunaikan. Dan dia mendapatkan ganjaran upah terhadap pekerjaannya di dunia, apalagi akhirat. Maka saya mengajak kepada kita semua, khususnya guru nih. Berapa gaji antum di dunia ini? Gaji mungkin sesuai dengan UMR. Kalau enggak di bawah UMR sedikit, atau di atas UMR sedikit. Apakah kita bekerja hanya untuk mencapai itu? Sangat rugi. Antum seharusnya
diberi gaji jauh lebih dari itu, tapi yayasan belum mampu. Akan tetapi, jika yang antum harapkan itu adalah pahala akhirat, gaji antum di dunia ini tidak akan dikurangi. Ya, enggak akan, yayasan tidak akan mengurangi gaji antum. Jika antum tidak mempersilahkan yayasan untuk menguranginya. Ada enggak antum meminta kepada yayasan, tolong kurangi gaji saya? Enggak pernah ya. Tapi sikap kita, absen itu namanya, tolong kurangi gaji hari ini, enggak usah saya dikasih. Nah, gitu. Terlambat, sama dengan, tolong kurangi gaji saya sekian menit karena saya terlambat. Ya, karena kalau kita ambil juga itu tidak hak kita. Ya, tidak hak kita. Maka seharusnya guru-guru dan pegawai berterima kasih kepada keuangan, kepada HRD, ya, yang telah memotong gaji kita yang tidak hak kita. Harus berterima kasih. Jangan bilang, oh kenapa gaji saya dikurangi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran, timbangan. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Di mana ketika dia meminta timbangan dengan orang, dia membeli untuk hak dia minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika dia ingin menimbang untuk orang, menakar untuk orang, dia kurangi. Ketika memberikan hak kepada anak-anak, terlambat. Coba terlambat 5 menit. Ya, 5 menit. Berapa jam kita mengajar? Berapa kali pertemuan? Setiap kali pertemuan 5 menit. Kalikan dalam 1 bulan, dalam berapa? Kita ngajar SD 35 menit. Sekali pertemuan. Ya. 5 menit kurang di awal, cepat 5 menit. Sudah 10 menit sekali pertemuan. Coba dikalikan. Ketika kita menunaikannya, kita kurangi. Tapi ketika nerima gaji, kita enggak mau dikurangi. Yastawfun. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Liyaumin 'azim. Hari yang maha agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, tidak hanya dalam perdagangan. Kalau kita kan tahu, itu ayat-ayat bagi orang-orang penimbang, orang yang berdagang. Juga kita, pegawai. Ya, ketika dikurangi gaji kita, alhamdulillah, ini yang dikurangi ini memang tidak hak saya, ini hak saya. Karena inilah saya menunaikannya. Bersyukur kita kepada yang mengurangi, gitu loh. Sehingga kita membawa harta yang halal ke rumah. Maka itulah yang menjadikan keberkahan. Nah, maka kalau kita lihat ketika kita bekerja, apalagi pendidikan, Masya Allah. Keikhlasan akhirat kita yang harus kita lebih kedepankan. Kita ingin menjadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang berguna. Dia juga akan mengajar ke depan. Maka kita dapatkan ilmu apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita bekerja 40 jam dalam sepekan. Kalau kita bekerja 40 jam dalam sepekan, dibagi 5 hari misalkan, berarti 1 hari itu kita kerja 8 jam.
8 jam dalam ketentuan, 8 jam ada istirahat 1 jam, berarti 9 jam hadir, kerja maksimal kita 8 jam. 1 jam ada istirahat. Jam yang kita dapatkan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, pegawai wajib mempergunakan waktu yang telah ditentukan untuk pekerjaan yang ditugaskan. 8 jam nih, di luar dari waktu istirahat, 8 jam yang sudah ditentukan, harus kita pergunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. Tidak boleh mempergunakan waktu itu untuk pekerjaan lain. Sehingga tidak boleh dia bekerja di sini, pada waktu yang sama bekerja juga tempat yang lain. Ya, tidak boleh dia mengerjakan pada waktu pekerjaan, waktu itu pekerjaan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang telah ditentukan. Baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kenapa? Karena pegawai telah menjual waktunya kepada pekerjaan dengan kompensasi menerima gaji setiap bulan. Ya, jadi dimanapun kita bekerja nih, kita sudah akad dengan bekerja, dengan pekerjaan. 8 jam itu haknya kerja. Kita sudah bertransaksi, kita menjual waktu kita. Nih, 8 jam waktu saya, kompensasinya adalah gaji yang diterima. Seorang yang mengambil gajinya dengan sempurna, tanpa dikurang sedikit pun. Begitu juga dengan waktu kerja harus sempurna tanpa dikurang sedikit pun. Ya, maka oleh karena itu tunaikanlah selama kita bekerja di sini harus sempurna dalam kita mengerjakan. Maka kalau seandainya di sekolah diberikan peraturan tidak boleh membawa HP ke lokal, itu benar. Banyak aturan sekolah mah. Yayasan bukan banyak aturan, mengingatkan Anda agar menunaikan haknya yang sempurna. Ya. Bekerja tempat lain itu, ya, seorang waktunya masuk ke kerajo, misalkan di minimarket atau apa, itu masuk HP ditaruh di laci. Selama bekerja tidak bisa pakai HP. Lah kita ingin mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana pekerjaan yang baik, menunaikannya. Maka seperti HP tidak ada di kantong kita, atau misalkan apalagi pada saat kita belajar, mengajar, datang telepon. Hak anak kita kurangi. Ya, lebih baik kita matikan. Ya. Lalu kita kita taruh di laci meja kita, lalu kita masuk ke ruangan. Kita tunaikan. Waktu istirahat, nah boleh, mungkin kita pergunakan. Ya, tapi waktu tugas jangan kita lakukan. Kita menunaikan hak kerja kita. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari kompensasi gaji yang diberikan. Ya. Apabila Allah sudah memberikan keberkahan, yang sedikit itu bisa menunaikan yang banyak. Ya. Kita gajinya sangat terbatas, tapi alhamdulillah kita nggak punya hutang. Apa yang harus kita tunaikan terbayarkan. Bisa pula menabung walaupun sedikit. Itu keberkahan.
ketimbang dari ada uangnya banyak, utangnya selilik pinggang, kewajiban banyak yang harus naikkan, akhirnya terus minim terus, walaupun uangnya banyak. Maka berbahagialah orang yang gajinya sedikit, tidak punya tanggungan, tidak punya hutang, ya, tidak punya beban, ketimbang orang gajinya berlimpah ruah, berlipat-lipat, tapi setiap bulan dia hutang. Setiap bulan dia memikirkan tanggungan yang berat. Ya, jadi kebahagiaan itu sebenarnya tidak dinilai dengan banyak atau sedikit. Ya, dan kebahagiaan itu ada kembali kepada masing-masing. Pimpinan dalam kita bekerja, pasti ada kita pimpinan, adalah tauladan. Di tingkat pimpinan dan pegawai senior menjalankan tugas dengan baik dan sempurna, maka bawahnya akan mencontoh. Dan setiap kepala dalam tugas akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Terkadang, ya, jika engkau memerintahkan bawahamu mengerjakan sesuatu, maka anda lebih dahulu mengerjakannya, maka yang lain akan mendengar perintahmu. Ya, jadi istilah orang kita, jadilah seperti memandian kudo, jangan seperti memandikan barua. Pernah lihat orang memandian barua? Suruhnya mencabur ke dalam kolam, ini duduk di tepi. Ya, tapi kalau memandian kudo beda. Ini yang turun dulu ke bawah, ke sungai, lalu kudonya ikut. Ya. Nabi SAW pernah menghadapi suatu kondisi yang berat. Perkataan beliau tidak didengar oleh sahabat. Nabi menyuruh sahabat untuk bertahalul, kemudian enggak ada yang mendengar. Waktu kapan itu? Waktu Hudaybiyah. Nabi datang dengan niat umrah sampai di Hudaybiyah, perbatasan tanah haram, dijegat oleh orang Quraisy. Tak boleh masuk. Semuanya berihram. Akhirnya bagaimana solusinya? Supaya lepas dari pakaian ihram, dia harus menyembelih. Kemudian cukur. Baru tahallul. Baru boleh pakai baju. Suruh oleh Nabi, enggak ada yang mau. Datanglah Nabi ke kemahnya Ummu Salamah. Menceritakan bahwasanya tidak ada sahabat mau mendengar perkataannya. Cuma lihat kondisi yang berat seperti itu, sudah ditahan lagi oleh orang Quraisy. Apa kata Ummu Salamah? Dia sarankan, keluar, Anda sembelih, Anda bercukur, dan tidak usah omong sama mereka, tidak usah berbicara, perintahkan mereka, lakukan aja begini. Maka mereka akan melakukan yang sama. Fi'lan, benar, ya. Nabi keluar, lalu Nabi menyembelih, Nabi bercukur, kemudian bertahalul. Semuanya melakukan yang demikian. Ya, terkadang, ya, dengan kita sebagai pimpinan melakukan contoh yang terbaik, itu akan bisa menjadikan, ya, bawahan kita akan mengikuti. Kemudian di dalam bentuk kepemimpinan ada ayat yang sangat bagus diambil sikap. Ya, ambillah sikap dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat 159. Apa bunyinya? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, engkau telah berlemah lembut. Jadi sikap lemah lembut itu adalah anugerah dari Allah.
dengan kita manajemen, ya, ini juga manajemen nih, pimpinan kepada bawahan. Perlu ada sikap lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika engkau kasar, keras hati, pasti dia akan lari darimu. Kasar. Omongan kasar yang keluar. Ada di antara pimpinan carut marut yang keluar. Main tangan. Orang akan lari. Ya. Keras hati pokoknya dia aja yang harus didengar, yang lain tidak. Ya. Ini pimpinan, calon-calon pimpinan yang tidak sukses. Tapi seorang pemimpin harus memiliki sifat lemah lembut. Lintalahum. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa tahap. Fa'afu anhum. Jika ada mereka yang salah, kita maafkan. Wastaghfir lahum, doakan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Jangan pimpinan pengennya apa yang dalam pikirannya aja, tapi ajak. Ketika kita menjadi pemimpin, ketua dan seterusnya, maka mungkin yang sebaiknya kita lakukan itu adalah banyak mendengar daripada banyak berbicara. Kita dengar gimana satu ide yang kita munculkan, lalu kita dengar masing-masing. Bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka antara mereka ada musyawarah. Ya, kita harus ajak musyawarah. Kita mau PBDB nih. Bagaimana PBDB yang bagus? Kita ajak orang-orang yang mungkin punya khalfiyah, latar belakang yang baik, ide-ide yang baik kita tahu. Pimpinan-pimpinannya, ayo kita ajak. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Ya. Ketika kita sudah bermusyawarah, boleh jadi kita sebagai pimpinan punya ide A, ternyata ada ide yang lebih bagus. Sudah, ide kita nggak mesti harus ide A, tidak. Oh, mungkin ini yang lebih aslah, yang lebih tepat untuk kemaslahatan umum. Lalu setelah kita putuskan, itu ada keputusan rapat, bukan ide A, ide B, ide C, enggak. Angku jalankan yo, kan angku yang mengusul, enggak ada lagi. Dia sudah melebur, ini adalah keputusan yayasan, keputusan rapat, keputusan SD atau keputusan TK, artinya keputusan rapat. Kita bekerja sama. Ingin merubahnya, robah lagi dengan rapat. Jangan ketika rapat kita sepakat, ternyata pada waktu menjalankan, pimpinan punya ide lain lagi. Ayo, ini aja kita jalankan. Enggak. Tapi, kalau memang kita melihat bahwasanya ini yang lebih tepat, rapat lagi. Rapat segera. Saya berpandangan begini, dengan alasan ala-ala. Ya. Jika disetujui, sudah, itu keputusan rapat. Tapi kita bubarkan pendapat yang pertama. Sama dengan sidang dewan, keputusan mau dianukan lagi dengan keputusan baru lagi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini pimpinan nih. Setelah bermusyawarah, kita mendapatkan kesimpulan, maka tekad. Jika kita sudah punya tekad, fatawakkal 'ala Allah. Lanjutkan, jalankan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Ketika kita bersikap dengan atasan bawahan, atau kita pegawai dengan yang lain, perlakukan orang lain dengan yang Anda senangi. Orang lain memperlakukan kita. Inilah akhlak. Akhlak sama dengan peduli. Ada gak di antara kita yang suka misalnya dibilang, Anda kurang akhlak? Ada gak mau dikatakan gitu?
Ustadz itu kurang akhlak. Nggak ada yang di antara kita yang mau dikatakan kurang akhlak. Tapi ada nggak di antara kita yang telinganya kurang sensitif? Ustadz itu kurang peduli. Hah? Ada. Tapi sebenarnya kurang peduli sama dengan kurang akhlak. Kenapa? Karena semua hal-hal yang berhubungan dengan akhlak itu semuanya adalah kepedulian. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang, engkau diberlakukan seperti itu. Jika Anda peduli kepada orang lain, maka Anda menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati Anda. Ya, coba kita lihat dasar dari kepedulian ini apa? Empati. Empati itu rasa. Kalau dalam bahasa Minangnya raso jo pariso. Kenapa anak kita sekarang Baik, kita sambung ya setelah Kenapa anak kita cuek? Masuk ke sekolah lokal kurang peduli kepada guru, enggak salam kepada guru, karena tidak ada pedulian, karena kurang raso je pariso. Ya? Ulama dahulu kalau tidak salah Sya'bi, dia mengatakan bahwasanya saya apabila mengambil dari seorang sebuah ilmu, saya menjadi hamba untuknya selama dia masih hidup. Melayaninya. Kenapa dia lakukan itu? Karena kepedulian. Itulah akhlak. Coba lihat misalkan anak yang penuh adoraso, bejo pariso. Tidak mau ngomong asal-asalan. Memuliakan orang lain. Ada orang yang susah dia kasih. Itu kepedulian semuanya. Apapun yang berhubungan dengan akhlak, semuanya kembali kepada peduli. Nah, mungkin ini perlu kita jadikan semacam slogan juga ya. Kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Nah, di sini perlakukan orang sebagaimana engkau senang orang lain memperlakukan Anda. Hadis Nabi SAW mengatakan, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Peduli. Ya, dia senang berbicara dengan baik, kata-kata yang baik. Karena pedulian dia itu, dia berbicara dengan orang dengan baik. Saya rasa untuk sampai di sini dulu, nanti masih ada lagi pembahasan ya. Tentang kasih hadiah dan yang lainnya. Nah, keinginan kita ini bagaimana insyaAllah setelah sholat kita akan tambah lagi. Ya, demikian dulu karena sudah masuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu akhlak, kepedulian, memperlakukan orang sebagaimana kita senang orang lain memperlakukan kita. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yuhziha anin nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Rawahu Muslim. Siapa yang senang atau siapa yang menginginkan dia dijauhi dari api neraka, dimasukkan dalam surga, maka hendaklah kuncinya kematiannya datang dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, hendaklah dia
memberikan kepada manusia apa yang dia senangi untuk diberikan kepadanya. Tidaklah dia memperlakukan manusia seperti yang dia senangi orang lain memperlakukannya. Maka di sini kita mengajar. Tentu ketika kita ingin anak-anak kita belajar, kita pengen anak kita sendiri diajar oleh guru-guru dengan sempurna. Maka begitu juga hendaknya kita sebagai guru mengajarkan anak-anak orang lain dengan sempurna. Nah, begitu juga hubungan kita dengan wali murid. Hendaklah kita memberikan layanan kepada mereka, kepedulian kepada mereka. Intinya adalah ketika kita menunaikan amanah ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, kita pengen yang terbaik. Sebagaimana kita pengen orang lain memperlakukan kita yang terbaik. Di sini Syekh mencantumkan ayat وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Itu adalah ayat dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 9. Apa terjemahannya? Ya, terjemahannya adalah hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sering dipakai oleh orang apa? Keluarga berencana. Takutlah hendaknya orang ini takut, ya, meninggalkan keluarganya yang lemah. Maka hendaklah menyiapkan keluarga yang kuat, keluarga yang berencana. Tapi sebenarnya ini jauh dari itu, gitu loh. Ya, saya bacakan kata Syekh di sini. Ketika beliau mengatakan, وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ مَنْ يُعَامِلَ غَيْرُهُ عَلَى خِلَافِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامَلْ بِهِ. Allah telah mencela orang yang memperlakukan orang lain berbeda yang diberlakukan kepada dia. وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Dengan orang lain dia minta dipenuhi, kepada orang lain dia kurangi, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal harrama alaikum uququl ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Allah mengharapkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu, durhaka kepada orang tua, ibu khususnya, membunuh anak hidup-hidup, man'an wanhat, mengharamkan, tidak mau memberi tapi minta. Maksudnya apa? Memberi kepada orang dia kurangi, kepada dia dia penuhi. Ya, pilih sepilih lah mungkin ya. Magiah dan namuah tapi minta terima tadi, rakus. Wa kariha lakum thalathan, dan dimakruhkan, dibenci kepada kalian 3. Qila wa qala,
Ya. Kila dan qala, dikatakan dan berkata. Maksudnya apa? Merumpi, meribah, berbicara dengan hal-hal yang tidak ada ujung pangkalnya. Ya, berprasangka buruk. Ini juga akan menyebabkan sebuah yayasan akan hancur. Kalau sudah pegawai satu sama lainnya suka menebarkan berita isu-isu, berita burung, berita angin, tak apalah namanya. Pokoknya tidak ada asal muasalnya. Akhirnya bentuk kelompok. Padusi, guru ustadzah, kelompok 2. Saling menukan. Yang laki-laki begitu juga. Nanti membicarakan pimpinan. Membicarakan kepala sekolah lah. Membicarakan kepala sekolah, yayasan lah. Ketua yayasan lah. Bendahara. Itu hancur nanti. Maka ini harus ditutup. Ya, harus ditutup. Qila wa qal. Kecik orang gikwa, kecik ambu mandanga gini orang. Ini yang harus kita hindari. Ya. Wa kathratu su'al. Banyak bertanya, maksud banyak bertanya ini apa? Banyak bertanya supaya untuk meringankan. Ya, seperti pertanyaan orang Yahudi. Ya, kepada Nabi Musa ketika disuruh untuk menyembelih sapi. Nah, sapi putih apa? Tujuan dia bagaimana? Tidak menjalankan tugas. Ya. Wa idha'atil mal. Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta termasuk membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Ya. Menempatkan harta tidak pada tempatnya termasuk menyia-nyiakan harta. Lalu, ya, dari hadis Mughirah bin Syu'bah, ini hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah. Wa fi hadzal hadits dhammul jamu'il manu' alladhi ya'khudhu wa la yu'ti. Maka dalam hadis ini celaan terhadap orang yang suka mambi' tapi tidak mau memberi. Ya, ya'khudhu wa la yu'ti, dia mengambil tidak pernah memberi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita mulai kita pada diri kita ya. Bersedekah, mulai suka bersedekah. Kalau kita sudah mulai bersedekah, lapang dunia kok. Ya, lapang dunia. Tidak ada beban hidup rasanya. Kalau kita suka bersedekah. Ada yang perlu kita bantu. Di sekolah kita memotivasi anak-anak kita. Kita pengen dari gaji kita sudah kita mau memberi motivasi anak. Beli permen kayak. Hadiah untuk anak-anak. Oh dia bagus. Kasih hadiah. Ya. Itu akan memberikan motivasi anak. Walaupun tidak perlu dianggarkan. Ya. Dari uang sendiri. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa-apa yang engkau infakkan, Allah akan ganti. Lalu disebut kata, wa qad dzakkarallahu awliya'al yatama. Allah mengingatkan para wali-wali yatim yang mengurus anak yatim. Ya. Bi annahum yakhshawna 'ala dzurriyyatihim as-sighar Lau tarakuhum. Ingatlah, wahai wali-wali yatim, orang yang menjaga yatim. Siapa yang dijaganya? Anak yatim. Bagaimana kondisi anak yatim? Orang-orang yang lemah. Hendaklah dia memberikan perhatian yang dalam kepada mereka. Diingatkan. Diingatkan bagaimana? Diingatkan kalau kekhawatirannya terhadap anak-anaknya, keturunannya, kalau lemah bagaimana nanti? Ya, jika mereka lemah pun akan diberlakukan orang seperti itu juga. Maka berlakukanlah anak-anak yatim dengan baik
sebagaimana bentuk kekhawatiran Anda ketika meninggalkan anak-anak keturunanmu yang lemah, akan diberlakukan orang yang sama. Itu maksudnya. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada wali-wali yatim, orang-orang yang memelihara anak yatim, jangan lecehkan mereka, jangan ditelantarkan mereka. Berikanlah perhatian. Anggap kalau seandainya mereka anak-anak kita seperti itu juga, tidakkah kita takut diberlakukan yang sama? Ya, maka Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah khawatir orang-orang yang kalau mereka meninggalkan keturunan mereka yang lemah, khawatir kepada mereka. Maka oleh karena itu, fattaqullah falyattaqullah, hendaklah mereka itu takut kepada Allah, menyikapi anak-anak yatim yang ada pada dia sekarang sebagaimana dia khawatir kalau seandainya perlakuan yang sama kepada anak keturunannya. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah ucapkan ucapan yang benar. Bukan maksudnya ayat ini adalah ya menyuruh kita menyiapkan ekonomi anak nantinya gitu ya. Bukan itu tujuannya. Kama annahum yuhibbuna an yuhsanu ila dzurriyyatin dhi'af min ba'dihim. Sebagaimana mereka pengen diberlakukan baik kepada keturunan-keturunan mereka yang lemah setelah mereka, fa inna 'alaihim, maka wajib terhadap mereka an yuhsinu ila al-yatama alladhi lahum wilayatun 'alaihim. Hendaklah mereka juga berbuat baik kepada anak-anak yatim yang telah diamanatkan kepada mereka. Itu maksudnya. Selama ini kita kan diambil gitu aja. Hendaklah khawatir orang yang meninggalkan keturunannya yang lemah. Maka oleh karena itu, siapkanlah keturunan yang kuat-kuat. Ekonominya harus kuat. Bukan itu maksudnya. Ya. Baik. Artinya apa? Kita memperlakukan orang sebagaimana kita pengen orang lain memperlakukan kita. Kemudian di sini tentu kita akan bisa mengambil kebijakan. Mendahulukan orang yang lebih dahulu, antrian. Ya. Lalu terkadang ada orang yang pada saat itu perlu kita kedepankan. Orang-orang yang butuh perhatian. Nah, disinilah yang kita sebutkan tadi, peduli. Ya, harus ada sensitivitas kita, kepekaan itu harus ada. Nah, bagaimana rasa kita sekarang ini menanamkan kepada anak kita raso jo pariso. Ya, sensitif dia, sensitif. Enggak enak. Ada yang tua berdiri, saya duduk. Ya sudah, berikan duduk untuk anak yang tua, dia berdiri. Saya pernah dikisahkan oleh seorang, dia di Australia, dia wali murid kita. Dia cerita, saya waktu kuliah Ustaz, kami antrian. Kalau nggak salah di mana gitu, pokoknya antrian deh. Memang mereka disiplin dalam antrian itu. Malah saya pernah membaca orang barat itu lebih penting mengajarkan disiplin anak antrian ketimbang mengajarkan matematik. Karena antrian ini banyak sekali akhlak tertanam di dalamnya. Kesabaran, menghormati orang lain yang didahulukan. Ya. Tidak ada nepotisme. Ya. Anak sefulan dulu muka, enggak. Bagaimana Atta bin Abi Rabah ketika datang kepadanya Sulaiman bin Abdul Malik, haji ini, ya, haji yang mana Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan tidak ada yang boleh memfatwa di Mekah kecuali Atta. Atta adalah keturunan seorang budak, tapi Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Setelah ketika Sulaiman bin
Abdul Malik datang. Dia punya, orang sudah panjang nih antrian. Lalu ajudannya datang nanyakan kepada Atta, nih khalifah nih mau mengajukan pertanyaan. Atta bilang, ini urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, berdiri di belakang. Paling ujung. Kalau misalkan urusan negara, silahkan. Ya. Nah, jadi dia berdiri sama anaknya. Di depan saya katanya ada anak umur SMA, SMP. Dia melihat saya dengan anak kecil, dia dipersilakan saya dulu di depan. Ya. Lalu saya tanya, kenapa? Kok Anda kan depan? Enggak, karena sama Anda ada anak kecil. Itu apa? Rasojo pariso. Empati, muncul kepedulian. Ya, itu akhlak. Dia dahulukan orang yang membutuhkan, ini anak yang bukan pokoknya dia lah. Orang yang tidak peduli itu orang yang tidak berakhlak gitu loh. Ya, cuek. Ya, orang yang tidak ada rasojo pariso. Nah, jadi di sini ketika kita melihat ada orang yang perlu memang ada yang perlu kita tangani lebih awal. Di situ ada kebijakan. Ya. Bahwasanya ada alasan dia lebih didahulukan. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita adalah pegawai hendaklah dia menghindari menerima hadiah. Pegawai wajib menjaga wibawa dan kehormatan dirinya, serta memiliki sifat kaya hati. Ya, hati itu kaya. Kata Nabi SAW apa? Laisal ghina bi kathratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu banyak pembenaran hartanya. Walakinnal ghinan nafs. Akan tetapi yang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Ya. Tidak mau memakan harta secara batil. Berupa uang sogo. Walau dinamakan dengan hadiah. Jika memakan harta orang secara batil, maka itu menjadi haram dan penyebab doa tidak dikabulkan. Apalagi meminta bayaran. Ya. Nabi SAW mengatakan hadiyatul ummal ghululun. Harta yang diterima pegawai adalah, hadiah yang diterima oleh pegawai adalah harta haram. Nabi SAW mengatakan, Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa yang kami tugaskan di antara kalian satu pekerjaan, tugas. Fakatamana makhitan fama fawqah. Dia sembunyikan sebesar benang atau lebih. Ya. Fahuwa kana ghululan ya'ti bihi yaumul qiyamah. Itu adalah ghulul, harta haram yang akan dia pikul nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman tentang fabima rahmatin minallahi linta lahum dalam surat Ali Imran tadi 159 ya. Pada ayat 166 Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul." Nabi tidak pernah mengambil harta haram. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, harta haram, maka dia akan pikul nanti pada hari kiamat. Maka ini terus dimanapun kita. Sekali lagi saya katakan tidak hanya di yayasan
Luqmanul Hakim saja. Jangan nanti bilang, udah kalau gitu kita keluar aja lah dari Luqmanul Hakim, masa nggak boleh kita menerima hadiah. Ya, di sekolah sana boleh menerima hadiah dari pegawai, dari wali murid dan yang lainnya. Kita mengingatkan dari secara hukum agama. Ya, di situ dibolehkan katanya. Terserah anu aja. Enggak, kita mengingatkan. Kalau seandainya ada orang yang memberikan hadiah, laporkan ke atasan kita, ke yayasan. Nanti yayasan akan lihat kebijakan. Oh sudah, ini kita bagi bareng. Sebenarnya pernah kita juga pegawai kita, wali murid minta dibagikan ke sekolah SD 2 misalkan. Lalu kita sampaikan, jangan SD 2 saja. Berikan kepada kami yang seketik bisa dibagi sama-sama seketik. Ya. Dan sehingga alhamdulillah ada di antara wali murid kita memberikan bingkisan THR untuk seluruh pegawai sampai 340. Ya, kita bagikan rata, ya, sehingga semuanya merasa mendapatkan. Dan ini tujuan kan bagaimana kita anak-anak ini tidak disikapi dengan berbeda-beda, karena al-mun'im yuhab. Orang yang memberi nikmat itu dicintai. Nggak bisa ditolak tuh. Ya. Maka khawatir nanti akan muncul kecenderungan untuk memperhatikan anaknya saja ketimbang dengan yang lain. Bagaimana kalau seandainya setelah selesai mereka ngasih hadiah? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, nggak apa-apa karena sudah selesai sudah. Ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah, atau misalkan memang selama ini kita ada hubungan baik, saling memberi, ya, itu tidak ada masalah. Ya, karena bukan gara-gara kedudukannya, tapi gara-gara hubungannya selama ini baik. Ya, tidak ada masalah. Tapi ketika gara-gara kita mengajar wali murid dari anaknya, wali kelas dari anaknya misalkan, lalu kita diberikan bermacam-macam, maka ini harus kita hindari. Ya. Nah, ini bukan apa-apanya, tetapi ini dalam rangka kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadiyatul ummal atau hayadul ummal ghulul. Hadiah-hadiah yang didapatkan oleh ummal itu adalah, atau pekerja itu adalah ghulul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberi semangat kepada kita. Ada alur-alur yang bisa kita lakukan, dan kita berharap, ya, bagaimana sekolah kita ini, TK kita, SD kita semakin marak, ya, semakin baik. Kita berikan pelayanan yang baik. Alhamdulillah kita di Darul Iman dapatkan, alhamdulillah masih ada dapatkan kepercayaan oleh masyarakat kita, sehingga mereka berbondong-bondong untuk memasukkan anak mereka di tempat kita. Malah ke depan kita sedang memproses untuk bekerjasama dengan pemerintahan kota untuk bekerjasama memfungsikan sekolah-sekolah negeri yang tidak bermurid. Ya, jadi sekolah negeri di Padang itu ada yang nggak ada muridnya. Ya, dan alhamdulillah sekolah kita 1 bulan pertama pendaftaran itu sudah hampir 700 orang. Ya, pendaftar secara online. Dan inilah insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Rizki bagaimana pendaftar secara online, mengisi data semuanya secara online. Ya, kita tidak perlu ada disebutkan pegawai kita untuk menerima atau menyambut orang yang akan mendaftar. Dia kapanpun bisa dia mendaftar, jam 1, jam 2, jam 3 malam ketika kantor yayasan dan sekolah tutup, kantor bank tutup, dia mendaftar, selesai tuntas,
Karena malam itu juga dia harus bisa bayar uang pendaftarannya, dan kita tidak disebutkan. Hanya disebutkan mungkin 1 atau 2 hari pada persiapan hari seleksi. Nah, lalu setelah itu kita rapat dan seterusnya, tidak terlalu ramai kita. Ya. Nah, insyaAllah ini akan dijelaskan oleh Ustaz Rizki, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian ada ketertarikan dari masyarakat kita untuk bisa mudah mendaftar kepada sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk sesi pertanyaan nanti kita gabungkan aja nanti ya. Nanti ada pertanyaan tentang teknis kalau tadi, juga pertanyaan tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Mohon maaf atas segala kurang kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.